Hai semuanya, perkenalkan aku Jenny Novindika Fiuska dari Universitas Bangka Belitung. Kali ini aku mau share tentang investasi saham di edisi Investment Video Contest yang bertemakan Smart Millennial in Financial Investment yang diselenggarakan oleh KSPM. Hai generasi milenial, siapa? Iya, kita, aku dan kamu yang lagi nonton video ini. Coba deh, kalian pikir-pikir, selama ini uang kalian tuh kemana sih? Top up game, check out barang di online shop, atau sekedar nongkrong aja nih bareng teman. Nah, hari ini, saat ini juga aku mau membuka pikiran kalian nih tentang investasi. Tunggu, kenapa investasi? Oh, saham? Oke, di sini aku mau disclaimer ya, aku nggak ngelarang kalian buat top up game, check out barang di online shop, atau nongkrong bareng teman. Tapi di sini aku mau nanya nih ke kalian, mending ngeluar uang atau kita investasiin aja tuh supaya uangnya bertumbuh dan akhirnya kita bisa mencapai financial freedom atau kebebasan finansial. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Mengapa sih harus investasi? Seperti yang kita ketahui, investasi adalah sebuah aktivitas penanaman modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, terus kenapa harus saham? Kan instrumen investasi ada banyak. Yap, bener banget. Instrumen investasi itu ada banyak, guys. Gak cuma saham, tapi di saham kita berarti membeli sebuah perusahaan. Investor saham mengharapkan kondisi ekonomi Indonesia baik-baik saja dan bertumbuh. Dengan kondisi ekonomi yang stabil dan bertumbuh, kondisi perusahaan dalam negeri pun juga ikut bertumbuh. Kondisi perusahaan yang bertumbuh itu akan meningkatkan harga saham perusahaannya. Nah, secara tidak langsung kita sebagai smart millennial jadi ikut berkontribusi nih untuk memajukan perekonomian negara kita. Kalau kita hanya nyimpan uang di bank, uang kita akan digerus oleh inflasi dan menyebabkan uang kita nggak bertumbuh. Nah, sebagai smart millennial gimana nih? Udah mau kenalan sama investasi saham? Yuk! Pasar modal diciptakan sebagai tempat bertemunya para investor yang mempunyai uang, namun tidak mempunyai waktu dan skill menjalankan bisnis dengan perusahaan. Dalam hal ini, manajemenlah yang bersedia mencurahkan waktu dan tenaganya untuk kemajuan perusahaan demi mengembangkan uang para investor secara tidak langsung. Sahabat investor dapat memberikan uang sahabat investor ke sebuah perusahaan melalui pasar modal, yaitu dengan cara membeli sahamnya dan sebagai gantinya sahabat investor akan menikmati keuntungan berupa bagian dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan atau yang biasa kita sebut dengan dividen, ditambah kenaikan nilai perusahaan yang tercermin pada kenaikan harga sahamnya di pasar. Dalam berinvestasi saham, ada beberapa poin penting nih yang perlu sobat milenial ketahui. Apa aja sih? Yang pertama, kenalilah saham yang akan dibeli. Gak tahu perusahaannya? Ada Telkomsel, Indosat, Pepsodent, XL, Indomie. Loh, ini kan barang-barang yang kita pakai sehari-hari. Iya, ini semua adalah produk-produk milik perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, seperti Telkom, Indosat, Unilever, XL, dan Indofood. Dan ada banyak lagi karena ada lebih dari 600 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang bisa kalian beli nih. Yang kedua, mulailah dengan modal yang membuat sobat milenial nyaman. Lalu, yang ketiga, belilah saham yang berfundamental baik, mempunyai prospek pertumbuhan yang baik, dan valuasi saham yang menarik. Hal ini sudah pasti jelas ya teman-teman. Yang keempat, belajarlah melakukan analisis fundamental untuk mendapatkan emiten under value. Kalian perlu mempelajari dan mempraktikkan analisis fundamental saham untuk menentukan MOS dari saham perusahaan dan nilai intrinsiknya, serta melakukan valuasi perusahaan. Dan yang kelima, fokuslah pada jangka panjang dan jangan lupa selalu lakukan analisis dan review portofolio secara berkala ya. Investor yang sukses merupakan orang yang menggunakan analisis fundamental yang menyeluruh terhadap fundamental keuangan perusahaan tersebut sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham suatu perusahaan. Bicara mengenai analisis fundamental, tentunya tak lepas dari ngomongin laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan yang sering dianalisis adalah laporan neraca dan laporan laba rugi. Ada 6 rasio keuangan penting dalam analisis fundamental yang umum dan sering digunakan para analisis fundalism dalam memilih saham.
Ada EPS atau earning per share, PER atau price to earning ratio, PBV, price to book value, ROE, return on equity, DY, dividend yield, dan DER atau debt to equity ratio. Nah, setelah mengetahui garis besar tentang investasi saham dan mulai tertarik untuk berinvestasi, mungkin ada beberapa faktor penghambat nih, apalagi mahasiswa yang pendapatannya terbatas untuk berinvestasi. Kalian bisa memulai berinvestasi dengan modal ikut lomba-lomba yang berhubungan dengan pasar modal. Selain dapat uang hadiah dari lomba, kalian juga bisa mencetak berbagai prestasi dan pengalaman kalian udah pasti bertambah ya. Selain itu, bagi kalian yang senang berbisnis, kalian juga bisa memulai bisnis ala milenial untuk mencari penghasilan sampingan sebagai modal investasi. Di zaman sekarang yang serba digital, pasti para milenial yang nonton video ini sekarang udah pada kreatif dalam memanfaatkan teknologi yang sudah ada ya. Nggak lupa juga, aku saranin banget nih kalian buat baca buku-buku tentang investasi, biar pemahaman kalian lebih dalam tentang dunia perinvestasian. Karena investasi yang terpenting itu bukan di saham atau di properti, tapi di ilmu. Kenapa? Karena kalau nggak ada ilmu, gimana kita mau investasi kan? Oke, itulah penjabaran singkat mengenai investasi saham yang aku rangkum dari beberapa referensi. Semoga dengan mengetahui sedikit gambaran tentang investasi, kalian jadi semakin yakin ya buat berinvestasi. See you! Terima kasih!